Di episode sebelumnya, setelah Xiaoyan selesai membicarakan tentang kehamilan Ratu Medusa dengan tetua ras ular, saat ini Xiaoyan berjalan keluar dari rumah bambu itu dan dia berjalan di jalan setapak yang tenang. Di dalam perjalanan, Ratu Medusa lalu berkata, "Tenanglah, jika memang berita ini benar, yang perlu kamu lakukan hanyalah melakukan apa yang dipinta para tetua suku ras manusia ularku. Menyempurnakan pil darah tulang jiwa surgawi. Kamu tidak perlu khawatir tentang yang lainnya. Aku juga tidak berpikir untuk menjadi seorang ibu secepat ini. Setelah kamu berhasil menyempurnakan pil darah tulang jiwa surgawi nanti, kamu bisa pergi kemanapun yang kamu mau. Tidak akan ada yang melarangmu. Jika ini memang garis keturunan Ratu Medusa yang baru, maka aku dan tetua ras ularku pasti akan melakukan yang terbaik untuk bayi ini." Sementara itu, Xiaoyan merasa heran ketika mendengar kata-kata itu. Kenapa kata-kata itu seolah-olah membuat Xiaoyan seperti orang yang tidak akan bertanggung jawab. Setelah apa yang telah terjadi di bawah tanah waktu itu, hingga saat ini dia tidak bisa mengabaikan Ratu Medusa begitu saja. Karena bagaimanapun juga, tidak peduli betapa kejamnya dia tetaplah seseorang wanita. Ratu Medusa pun segera berkata kembali, "Oh ya, kamu bisa mengirim seseorang untuk memberitahuku ketika kamu akan pergi menyerang Lautian dan 3 tetua Mulan." Setelah itu Ratu Medusa pun langsung berbalik dan meninggalkan Xiaoyan. "Hei, Cailin." Ketika Xiaoyan akan mendekati Medusa, tiba-tiba ada seseorang yang menariknya. "Berhenti kau, Xiaoyan!" Dan ternyata orang itu adalah Mubasi. Namun kali ini dia bersama dengan Kakak Hedu. Kakak Hedu, dia adalah Xiaoyan, orang yang telah disebutkan oleh beberapa sesepuh kita sebagai calon suami pemimpin suku ras ular kita. Hedu pun langsung berkata, "Hei kau manusia biasa, aku adalah komandan dari ras suku ular. Meskipun manusia ular telah setuju untuk beraliansi denganmu, namun aku peringatkan kepadamu, lebih baik kamu menjauhi pemimpin suku ras ular kami. Jika tidak, kamu pasti akan kena sial. Ras manusia ular tidak mungkin memiliki hubungan dengan ras lain." Xiaoyan sudah sangat merasa kesal dengan provokasi yang terus berulang-ulang kali dari orang ini. Mereka hanya menambah rumit pikiran Xiaoyan saja yang saat ini sudah sangat kacau. "Sudahlah, minggir kalian semua," ucap dari Xiaoyan. "Semoga aku tidak akan melihatmu lagi di sini," jawab dari Haidu. Xiaoyan akhirnya kehilangan kesabarannya mendengar itu. Dengan cepat kakinya langsung bergerak dan menendang mereka berdua. Buar, tubuh Haidu dan juga Mubasi pun terpental ke belakang. Setelah itu, Xiaoyan pun kembali meneruskan langkahnya untuk menuju pintu keluar. Haidu kemudian bangkit dan ingin menyerang Xiaoyan lagi. Namun tiba-tiba Medusa pun muncul. "Mubasi, Haidu, apa yang kalian lakukan? Apakah kalian ingin meremehkanku? Xiaoyan adalah tamu kehormatan dari suku ras ular kita. Jadi, jika ada yang mengganggunya, aku pasti akan menghukumnya," ucap dari Ratu Medusa kepada mereka berdua. Para ahli dari suku ras manusia ular yang ada di sekitarnya sangatlah tidak menyangka bahwa Ratu Medusa benar-benar sangat protektif kepada Xiaoyan. Cukup banyak manusia ular laki-laki yang merasa iri dan cemburu kepada Xiaoyan ini ketika mendengar hal itu. Dengan perintah Ratu Medusa yang seperti itu, maka tidak ada lagi ras manusia ular yang berani mengganggu Xiaoyan ini. Xiaoyan pun menuju keluar dari wilayah ras suku manusia ular. Pikirannya yang kacau akhirnya mulai menjadi tenang. Walaupun agak sedikit kaget saat Ratu Medusa berbicara soal dia yang akan membesarkan anak itu sendirian begitu dia lahir, bagaimanapun juga bayi yang dikandung oleh Ratu Medusa adalah anaknya dan memiliki darah klan Xiao. Mana mungkin bagi dia untuk mengabaikan hal tersebut. Karena itu dia tidak ragu lagi untuk memilih teknik rahasia tertinggi yang paling bermanfaat untuk bayi itu. Walaupun ada pilihan yang lebih mudah, tapi dia tetap tidak memilih hal yang mudah. Tidak peduli apapun yang dikatakan oleh orang-orang, bayi itu adalah garis keturunannya. Tentu dia ingin memberikan yang terbaik untuknya. Tetapi berita ini datang terlalu tiba-tiba dan sangat mengagetkan Xiaoyan. Lalu Xiaoyan pun berkata di dalam hatinya, "Aku akan meminta maaf saat kita bertemu lagi, Cailin," gumam dari Xiaoyan. Singkat cerita, saat ini Xiaoyan telah bertemu dengan Xiaoding, Haibodong, dan juga yang lainnya. Setelah dia kembali ke aliansian yang terletak di benteng Gunung Hitam,
Mereka pun lalu melakukan diskusi tentang bagaimana caranya untuk melakukan penyergapan besok. Setelah kekuatan inti dari Sekte Angsa Emas dan juga Lembah Mulan yang memberikan pil obat tingkat kedua, elit Dozong mungkin dapat memulihkan kekuatan mereka dengan cepat. Memang agak sulit dan juga merepotkan untuk bisa membunuh mereka pada saat yang bersamaan. Saat ini Xiaoyan tidak memberitahu Xiaoding tentang masalahnya dengan Ratu Medusa. Xiaoding pasti akan gembira ketika dia tahu bahwa Ratu Medusa telah memiliki garis keturunan dari klan Xiao. Namun sepertinya situasi saat ini belumlah tepat untuk bisa memberitahukan Xiaoding tentang semua itu. Jika nanti ternyata Ratu Medusa memang tidak hamil, itu hanya akan membuat Xiaoding kecewa saja. Karena itu, Xiaoyan berencana untuk memberitahu semua orang jika situasinya memang sudah dapat dipastikan. Hal pertama yang dia lakukan adalah memasuki kamarnya. Lalu dia segera mengeluarkan resep formula obat pil darah jiwa surgawi yang diberikan oleh penetua pertama dari suku ras ular. Setelah itu dia mulai membacanya dengan teliti. Bahan-bahan obat ini cukup merepotkan. Namun untungnya masih ada waktu 2 tahun lagi. Mudah-mudahan itu akan cukup, gumam dari Xiaoyan di dalam hatinya. Dia dengan hati-hati menyimpan resep formula obat itu. Lalu dia mengeluarkan gulungan yang lainnya dalam cincin penyimpanannya. Itu adalah resep formula obat untuk pil pemakan kehidupan. Baiklah, aku akan menyerahkan formula obat ini kepada kakak Xiaoli sebelum para alkemis lainnya bisa menyempurnakannya, ucap dari Xiaoyan. Kemudian, Xiaoyan pun masuk ke dalam metode pelatihannya. Setelah itu, udara dingin di ruangan ini mulai naik dan bergelombang setelah Xiaoyan memasuki mode pelatihannya. Gelombang energi alam pun muncul. Xiaoyan samar-samar merasakan bahwa kekuatan spiritualnya menjadi semakin lembut. Setelah beberapa lama, Xiaoyan pun akhirnya selesai melakukan kultivasinya. Sebenarnya, pertempuran adalah jalan tercepat untuk menaikkan level kekuatan, gumam dari Xiaoyan di dalam hatinya. Ia bisa merasakan bahwa kekuatannya sedikit meningkat setelah pertempuran dengan Yan Laotian dan juga 3 sesepuh Mulan. Hari ini saatnya untuk bertindak, gumam dari Xiaoyan lagi. Anggota aliansian yang tersebar di sekitaran puncak-puncak gunung kecil tidak jauh dari benteng Gunung Hitam, semua orang diam-diam duduk bersila di sana. Xiaoyan dan juga Xiaoding dan Hai Bodong berdiri berdampingan di puncak Gunung Hitam sambil berbincang. Apakah Ratu Medusa belum tiba? Tanya dari Hai Bodong. Aku sudah memberitahunya, mungkin sebentar lagi dia akan datang, jawab dari Xiaoyan. Tidak lama setelah itu, kelompok besar suku ras ular tiba-tiba muncul. Dan tentu saja ada Ratu Medusa yang memimpin mereka di sana. Ratu Medusa pun langsung berkata, "Ayo kita pergi sekarang, jika semuanya sudah siap. Pembunuhan kali ini pasti akan mengikuti rencana awal kita, bukan?" Xiaoyan dan Ratu Medusa akan menyelinap ke kota dan mencari kesempatan untuk bisa membunuh Yan Laotian dan 3 tetua Sekte Mulan. Jika jejak kalian gagal atau pembunuhan ini gagal, Hai Bodong dan juga teman-teman yang lainnya yang bersembunyi akan segera menyelamatkan kalian, ucap dari Xiaoding. Kemudian Ratu Medusa memberikan perintah kepada pasukannya. Ingat, kalian semua harus mendengarkan perintah Hai Bodong. Setelah aku memasuki kota, kalian harus mematuhinya. Jika ada yang melanggar, akan kena hukuman, ucap dari Ratu Medusa kepada anak buahnya. Meskipun pemimpin Sekte Racun sebelumnya telah memutuskan untuk menarik semua pasukannya, bahaya yang dihadapi Kekaisaran Jiangma dan juga aliansian belum sepenuhnya terselesaikan. Selama Yan Laotian dan 3 sesepuh Mulan ini masih hidup, kemungkinan Sekte Angsa Emas dan juga Lembah Mulan tidak akan menyerah. Oleh karena itu, sepertinya orang-orang ini memang harus segera dilenyapkan. Momen saat ini adalah kesempatan yang terbaik untuk bisa membunuh mereka semua. Kota perbatasan tempat aliansi 3 negara yang lainnya berkumpul tinggal berjarak 50 km lagi saja dari benteng Gunung Hitam. Dengan kecepatan terbang Xiaoyan dan yang lainnya, mereka bisa sampai tujuan hanya dalam waktu 1 jam saja. Aliansi Yan dan juga suku ras manusia sudah turun dengan cepat saat mereka masih agak jauh dari kota. Karena mereka khawatir para ahli di sana akan menyadari ada aura yang mendekati mereka. Xiaoyan saat ini lalu berkata kepada mereka semua, pertahanan tempat ini memang sangat ketat. Sepertinya pihak lawan juga sudah bersiap-siap, mereka sepertinya sudah memprediksi ini.
Mendengar itu Ratu Medusa pun langsung berkata, "Bukankah pemimpin sekte racun telah memberikanmu potongan batu giok sebelumnya? Dia bilang dia akan membantumu untuk mengalihkan perhatian di perbatasan kota." Namun aku rasa yang berpatroli itu jelas bukan hanya dari sekte racun saja. Dan aku harap dia bisa mengalihkan perhatian dari semua penjaga yang berpatroli di luar sana. Dia mungkin hanya bisa mengalihkan perhatian dari para tetua ahli sekte racun saja. Dan sisanya mungkin para ahli dari sekte emas dan juga lembah Mulan masih akan berpatroli di tempat itu. Mendengar itu Xian pun lalu berkata, "Ya, tetapi tidak ada pilihan lain. Kita akan bertindak saat malam tiba saja." Xian lalu mengeluarkan potongan batu giok berwarna abu-abu dari cincin penyimpanannya. Setelah itu pun dia segera memecahkannya. "Sekarang kita harus menunggu sampai malam tiba. Aku juga mau meminta maaf atas ucapanku kemarin," ucap dari Xian kepada Ratu Medusa. "Hah, kamu juga tahu ya bagaimana caranya untuk meminta maaf," jawab dari Ratu Medusa. "Saat ini aku belum bisa memperbaiki pil tulang darah jiwa surgawi. Tetapi nanti setelah aku meningkatkan kemampuan alkemisku, mungkin aku baru bisa memulai memurnikannya. Tetapi kamu jangan khawatir, aku pasti akan berhasil untuk memurnikannya dalam waktu 2 tahun ini. Dan aku juga ingin yang terbaik untuk anakku," ucap dari Xian. Mendengar kata-kata itu Ratu Medusa lalu menangkap kelelawar yang mencengkram gulungan kertas kecil di cakarnya. Seolah-olah Ratu Medusa tidak mendengarkan perkataan Xian ini. Lalu Ratu Medusa pun melepaskan gulungan kertas tersebut dan perlahan membukanya. Surat ini sepertinya dikirimkan oleh Xiao Yixian atau pemimpin sekte racun. Dan ini adalah peta kota itu. Ini menunjukkan di mana posisi Laotian berada dan juga 3 sesepuh sekte Mulan. Sepertinya dia cukup pengertian juga ya. Dengan peta ini mereka mungkin akan menghemat waktu pencarian. Yan Laotian berada di area utara, sementara 3 sesepuh Mulan berada di area barat. Sepertinya kita harus berpisah di dalam misi ini. Meskipun Yan Laotian terluka parah, dia tetaplah seseorang elit Dozong. Sepertinya dia akan sangat sulit untuk kita hadapi. Karena itu biarkan aku saja yang melawannya. Lalu 3 sesepuh Mulan yang telah kehilangan 1 anggotanya, mereka tidak bisa menggunakan skill binatang buas mereka. Oleh karena itu mereka tidak akan merepotkanmu. Bagaimana menurutmu? Tanya dari Ratu Medusa. Mendengar itu Xian pun langsung menjawab, "Baiklah, tetapi kamu juga harus berhati-hati." Saat ini Xian sedikit agak perhatian semenjak dia tahu bahwa Ratu Medusa sedang hamil atau mengandung anaknya. Mendengar itu Ratu Medusa pun langsung menjawab, "Tentu saja. Mari kita tunggu sampai malam tiba." Xian lalu berkata kepada Hai Bodong, "Hai Bodong, kalian semua tidak perlu muncul jika pembunuhan ini berjalan dengan lancar. Dan jika ada perubahan yang tidak terduga selama misi ini terjadi, kami membutuhkan kalian semua untuk menolong kami," ucap dari Xian kepada Hai Bodong. Mendengar itu Hai Bodong pun langsung berkata, "Baiklah, berhati-hati saja. Aku akan selalu memantau situasi di dalam kota ini." Singkat cerita, malam pun akhirnya tiba. Xian lalu berkata kepada Ratu Medusa, "Cailin, ayo kita pergi." Kali ini Xian tidak menggunakan sayap dokinya karena dia takut akan menarik banyak perhatian. Sebagai gantinya, dia hanya menggunakan sayap awan ungu yang sudah lama tidak dia gunakan. Meskipun kecepatan sayap ungu tidak dapat dibandingkan dengan sayap dokinya, tetapi itu tidak begitu mencolok di malam hari. Lalu Xian pun mulai mengepakkan sayap ungunya dan tubuhnya pun naik secara perlahan ke udara. "Kita akan berpisah di sini. Ingat, segera pergi dari sini begitu kamu berhasil. Kita akan bertemu lagi di benteng Gunung Hitam setelah kamu berhasil," ucap dari Ratu Medusa. "Tenang saja, meskipun aku ini bukan seseorang Dozong elit, tapi tidak banyak seseorang Dohuang yang bisa menghentikanku jika aku melarikan diri," jawab dari Xian. "Baiklah, berhati-hatilah." Ya, jawab dari Xian. Sementara itu, Xiao Yixian atau tetua sekte Mulan, dia sedang berdiri di atap sebuah bangunan yang terletak di tengah-tengah kota. Dia lalu mengamati situasi kota. Lalu Xiaoyan pun menghampirinya. Xiao Yixian pun lalu berkata kepada Xiaoyan, "Aku sudah melakukan semua yang aku bisa. Sisanya aku serahkan kepadamu." Perkemahan dari tetua 3 sekte Mulan
berada di daerah di dekat sisi kota barat. Dibandingkan dengan daerah lainnya di kota, tempat itu masih memiliki penerangan yang sangat baik, ya meskipun ini sudah larut malam. Tentara bersenjata lengkap berpatroli di semua tempat. Pakar Do Huang berulang-ulang kali berbaris dan mondar-mandir di udara. Seseorang ahli dengan penglihatan yang sangat luar biasa juga berjaga di menara tertinggi di atas camp. Melihat pertahanan yang begitu ketat di tempat ini, jelas bahwa mereka sangatlah berhati-hati. Meskipun tempat ini dijaga dengan ketat, tidak ada kehadiran dari seseorang elit Dozong yang berjaga di tempat ini. Oleh karena itu, langkah-langkah keamanan ini sebenarnya tidak terlalu berpengaruh kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun dengan cepat memasuki camp milik dari tetua Lembah Mulan. Sementara itu, Ratu Medusa telah muncul di wilayah terdalam dari Sekte Emas di atap aula mereka. Dia kemudian mengintip salah satu tenda di sana. Dan dia melihat banyak sekali wanita cantik dan ada tawa cabul dari seorang laki-laki. Dia sudah lama mendengar bahwa pemimpin Sekte Angsa Emas sangatlah mesum. Kemudian Ratu Medusa pun menjentikan jarinya. Energi pun berkumpul di jarinya. Tetapi dia tidak segera bertindak. Hanya dengan satu gerakan saja, pembunuhan yang dibutuhkan ini, dia perlu mendapatkan peluang terbaik saja untuk bisa melakukan skill ini. Sementara itu, di sebuah tenda yang lebih besar dari tenda yang biasanya berdiri, tenda itu berada di tengah-tengah perkemahan dari Sekte Lembah Mulan. Sosok hitam tiba-tiba muncul dari bayangan tenda. Mata sosok itu mengamati tenda dari 3 tetua Mulan. Tenda itu sangatlah terang benderang. Tentu saja mereka adalah 3 tetua Sekte Mulan. Dan pada saat ini mereka sedang membentuk segitiga. Semua mata mereka pun tertutup rapat. Sepertinya mereka sedang memulihkan diri. Skill 3 binatang buas ini memang sangat misterius. Mereka bisa menyembuhkan satu sama lainnya, gumam dari Xiaoyan. Saat ini pemulihan di dalam tenda itu sudah berlanjut sekitar 10 menit. Mereka bertiga perlahan membuka mata mereka. "Bagaimana keadaanmu?" tanya dari salah satu dari mereka. "Aku sudah sedikit pulih, namun cederaku kali ini sangatlah serius. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan pil obat tingkat 6 yang dikirimkan oleh Sekte Mulan. Dan jika aku ingin sembuh total, maka aku sepertinya harus beristirahat," ucap dari salah satu dari mereka juga. Bocah itu sepertinya memiliki taktik yang licik. Kita benar-benar meremehkannya sebelumnya. Tetapi teratai api yang dia gunakan juga saat melawan Yan Laotian sepertinya sangatlah berbahaya. Dan itu seperti membuatnya kelelahan. Tidak mungkin baginya untuk bisa pulih dalam waktu sesingkat ini. Begitu para ahli elit dari Lembah Mulan ini tiba, kita pasti akan bergabung lagi dengan Sekte Angsa Emas. Dan mulai dari saat itu kita akan menyerang lagi aliansian. Sampai darah mereka mengalir seperti sungai. Walaupun Sekte Racun berhenti untuk ikut berpartisipasi dengan kita, ucap dari si penetua yang berkepala singa ini. Trit, tiba-tiba ada suara peluit terdengar. 2 dari tetua Sekte Mulan ini langsung melindungi tetua yang berkepala harimau. Dia lalu melindungi tetua itu. Dan saat ini Xiaoyan pun langsung muncul. "Sayang, berani-beraninya kamu datang ke sini," ucap dari 3 sesepuh Mulan itu. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak ya buat kalian yang sudah mampir di channel ini. Dan semoga terhibur dengan alur cerita yang gue upload kali ini. Dimana sebenarnya gue ini cuma nge-remake dari 2-3 tahun ke belakang. Dan karena mungkin banyak sekali ya yang nge-remake atau mengulang lagi. Dan sepertinya memang ada kesamaan dari skrip-skrip yang gue buat waktu itu. Nah kalau misalkan dia ngerasa pasti dia tersinggung. Tapi kalau enggak ya nggak usah dipikirin, nggak usah tersinggung juga. Bahkan yang lucunya lagi ketika gue salah gitu ya. Karena diburu-buru waktu itu dan gue salah ngomong. Loh kok kenapa dia juga ikutan salah? Seharusnya kalau dia baca di chapternya atau emang dari novelnya sendiri, harusnya dia bisa memperbaiki itu. Malah ini ikutan salah. Ketahuan banget aja pas gue dengerin. Astagfirullahaladzim. Oke lah ya udah nggak usah dibahas lah. Terima kasih semuanya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dan semoga ya lancar aja rezekinya buat kalian semua. Dan orang itu mungkin ya, tapi kalau misalkan orang itu dengar, tolong ya, tolong nih, kalau karya orang jangan lu akuin itu karya lu, oke ya, kecuali lu emang
ngedit sendiri, bikin skripnya sendiri. Gue tahu kok di mana orang bikin skrip sendiri dan mana orang yang nyomot-nyomot. Gue tahu karena hampir 70% sampai 80% sama itu nggak mungkin nyomot. Gue tahu kalau orang juga bikin referensi segala macam dan dia bisa merubah kata-kata itu akhirnya seperti yang dia mau, tidak sama persis. Oke, terima kasih semuanya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.